dia Nadia. Nah, Ibu, perkenalkan saya Sepina sebagai ketua kelompok di sini. Di sini ada juga kawan-kawan, ada Nadia, ada Fauzan. Kami dari mahasiswa Universitas Asahan. Nah, tujuan kami di sini untuk mewawancarai Ibu mengenai permasalahan teknologi informasi dalam pelayanan publik di kantor ini. Kantor apa ini namanya? Departemen Agama. Kantor Kementerian Agama. Oh, ya. Terus yang mau kalian dalami apa? Mau ngapainnya? Kami ingin dalami teknologinya, Bu, seperti kayak pelayanannya itu seperti apa gitu. Dan di kantor ini dia untuk melayani publik ini menggunakan aplikasi atau tidak? Halo, assalamualaikum. Itu dulu pertanyaan, nanti ada dua ya. Oke, bisa dijawab satu dulu ya. Ibu, bagaimana pelayanannya? Nah, sebelumnya Ibu kasih tahu dulu, kantor Kementerian Agama ini terdiri dari 7 seksi di sini, bidang ya. Satu bidang haji, yang kedua bimas Islam, ketiga pendidikan madrasah, keempat pendidikan kontren, pendidikan pondok pesantren, baru pendidikan agama Islam, baru zakat wakaf, baru ada bagian bimas Katolik, ya penyelenggara Katolik, bagian Katolik. Agama bukan agama Islam saja di sini, ada agama Katoliknya dan agama Kristen. Nah, dari 7 seksi ini tadi bekerja semua untuk melayani masyarakat. Apa saja, Bu? Masing-masing. Ada yang masyarakat melayani bagian haji, datang ke bagian hajinya, kita kasih tahu. Baru nanti ada yang mau bagian sertifikat tanah wakaf, ke bagian tanah wakaf kita kasih tahu. Apa yang mau diminta masyarakat kita layani. Itu dia. Jadi kalau di ini kan adik ini berada di umum nih, umum ini jantungnya kantor sih semua ya. Nah, adik ini mau minta yang bagian apa? Kalau mau khusus bagian publik itu biasanya memang di umum. Nah, umum Bu, bagaimana pelayanannya? Nah, di sini pelayanannya kita melayani 7 seksi ini tadi, terutama ada di sini berbagai bidang surat keluar, ada surat keluar, ada surat masuk, dan ada apa nih namanya dua, dan ada bisa menggunakan apa nih manual dan bisa menggunakan aplikasi. Nah itu dia ya. Nah kalau yang aplikasi itu kita sudah sudah di Bimtek juga ya. Itu kan dibuat dari Sri Kandi, namanya aplikasinya Sri Kandi. Nah, aplikasi Sri Kandi ini tentang surat menyurat secara online. Semua ini harus dengan online. Nah, online yang di umum ini Bu apa ya? Ini tadi Sri Kandi, aplikasinya namanya Sri Kandi. Kalau ini kan manual Bu namanya ya, manual. Kalau yang Sri Kandi pastinya pakai laptop, pakai aplikasi namanya aplikasi Sri Kandi. Nah, itu nanti surat ya. Surat apa Sri Kandi tadi? Coba buka Bu Kiki. Sistem. Sistem. Sri Kandi itu sistem. Tentunya agak kompleks nih ya. Oke, nanti kita cari ya di situ ada. Ya udah Sri Kandi ya. Nah, itu aplikasi Sri Kandi itu secara online. Kalau kami online-nya itu bisa dari berbagai seksi, bisa juga dari Kanwil. Kanwil itu namanya kantor wilayah. Bisa dari pusat, bisa juga. Semuanya masuk dari secara online, laptop, nggak manual-manual gini lagi. Nah, ini kenapa masih manual, Bu? Ini kita sebenarnya semua sudah ready sih, tapi itu tadi sinyal, apalagi gangguan-gangguan, gangguan-gangguan itu harus berubah, ada apa namanya tuh yang scan, mesin scan. Nah, kelengkapan kita di sini belum lengkap. Nanti kita ajukan lah ya kalau ada bantuan dari pusat, boleh ya kan? Nah, biar sekarang udah canggih ya kan? Itu dia. Nah, kenapa kita masih pakai manual, Bu? Walaupun pakai manual, kami tetap pegang buku ini sampai kapan, sampai tahun bertahun kami pegang ini, dan kami juga ketik kami pindahkan di Excel supaya itu tadi, itu pun kami mau menciptakan lagi nih bagaimana supaya nanti nggak kepala kita ini sibuk cari nomor yang mana, klik aja sini. Itu dia cara simpelnya sih ya. Oke Bu,
Bagaimana lagi Bu tentang surat menyurat di sini? Alhamdulillah dalam surat keluar sini sudah ada, surat masuk pun sudah ada, koordinator kami pun sudah ada di sini. Makanya koordinator ini membidangi anggotanya ada Ibu Leni, Ibu Kiki, belakang Bu Kiki, Pak Padlinya ada juga. Kalau Ibu Leni bagian tentang surat keluar, mencatat surat-surat yang ada di yang keluar dari seksi masing-masing tadi tugas 7 tadi dia. Kalau Ibu Kiki mencatat dari mana surat-surat masuk, termasuk surat yang dari undang kami terima. Apa itu Bu? Audiensi. Apa itu lagi Bu? Banyak macamnya. Kalau mau lihat nanti kita lihat dari tuh buku Bu Kiki ya, surat masuk tuh. Kalau mau lihat ada. Pak Padlinya bagian apa Bu? Bagian humas hubungan masyarakat. Ngapain Bu? Apa dia berhubungan dengan masyarakat? Enggak. Khusus ajudan Bapak dia kemana Bapak pergi? Bapak siapa nih? Ya, kepala kantor. Bapak kakak kemenang ya. Bapak kepala kantor kemenang. Kemana Bapak tersebut pergi? Bapak dirinya nih foto nih. Cekrek buat berita secara online. Jadi berita itu nanti terekspos di Kanwil, kantor wilayah Medan, terekspos juga di pusat. Nah, kami yang sudah masuk grup nih para ASN nampak semua yang diupload. Itulah gunanya tadi informasi secara digital. Nah, Bu, ada hubungannya dengan ini apa? Dengan jurusan kalian ini? Informatika ada? Di mananya? Di dalam digital ini pelayanan digital. Jadi memang sekarang zaman sudah nggak boleh ketinggalan, harus online. Itu kan deh. Jadi itu tadi kalian ini disuruh sama siapa? Dosen kemarin itu harus dapat bekalnya. Bekalnya itu tadi. Tapi jangan lupa assalamualaikum dulu Bu. Ini data diri kami. Gitu, bukan main asal-asalnya ngomong aja ya. Itu namanya pelayanan publik. Mana dasarnya Bu? Ya kan? Mana dasarnya? Apa tujuannya? Bagaimana isinya? Endingnya terakhirnya apa? Nah, itu semua kita kalau kemana-mana pakai assalamualaikum kan orang Islam kan? Iya. Bapak Islam? Islam. Oh, bapaknya Islam. Sama. Jadi kemana-mana assalamualaikum dulu. Nah, ini Bu data diri kami begini gitu, bukan berdasarkan ada yang kenal Bu. Sepertinya kalau memang memilih kantor ini nggak salah lagi, tepat. Kenapa? Selain kita satu Islam, mendalami apa yang ada di sini, toh bukan agama Islam saja yang ada di sini, moderasi beragama, ya. Bukan Islam saja yang kita urus di sini, Katolik, Kristen. Contohnya moderasi apa coba di kantor ini tadi? Ada lihat? Natal. Iya, bener. Ada bunga, ada pohon Natal. Itu intinya apa? Kita saling menghargai. Nah, kalau nanti di acara kita apa? Liburan kita, iya apa? Ciri khas kita apa? Selain itu apa? Iya, benar. Begitulah nanti terus. Ini siapa yang mencanangkan? Bapak Kementerian Agama di pusat. Apa? Bapak Menteri kita siapa? Ayo. Ya, Menteri Agama kita, ya. Searching di situ ya. Oke, ada lagi yang dikasih tahu? Yang mau ditanya? Kira-kira dalam aplikasi itu peran masyarakatnya itu ada nggak gitu dalam digitalisasi ini? Pertanyaan bagus. Masyarakat ada nggak Bu? Masa di kantor aja? Ada peran di masyarakat. Contoh di bagian haji. Nah, mereka dalam segi pendaftaran saja pun sudah secara online. Tapi tadi karenanya masyarakat ini bagian haji tidak bisa dilepas dari ketemu langsung, tatap muka langsung. Mereka juga harus datang. Dengan cara apa? Ya itu tadi kita daftarin rekam biometriknya, dari mulai wajah, dari mulai rekam ini visanya, dilihat dari ada tuh. Kalian kalau mau tahu nanti Ibu bisa antarkan. Ada lihat dari segi tangannya direkam biometrik, bagaimana itu ada. Itulah peran masyarakatnya memang harus jumpa. Tapi kalau di bagian pendidikan itu nggak kalah jumpa nggak apa-apa. Enggak, kenapa? Bu contohnya apa? Oke, kita kasih tahu Bu urus rekomendasi pindah sayon.
atau Bu urus ini, ya udah nggak usah para orang tuanya capek ini datang, kepala sekolahnya aja datang. Atau sekarang sudah melalui online, buka data, buka ini NISN-nya, diokekan sama kabupaten, udah langsung. Jadi nggak usah pala harus datang jumpai masyarakat jauh-jauh dari Bandar Pulau, nggak harus jumpai semua. Ibu-ibunya terlena semua ya, panggil bapak di dalam tuh, oke? Nah itu dia. Jadi dari segi pembayaran pun tidak ada, itu namanya gratifikasi. Menghindarkan itu kalau secara online. Nggak ada, Pak berapa Pak? Tolong aja Pak, cepat Pak. Enggak ada seperti itu. Langsung secara online, ketik-ketik selesai. Gimana nanti sendatnya kita bisa tahu langsung. Asalkan sinyalnya bagus. Apa dia? Tidak offline ya. Ada lagi dari adiknya? Boleh tanya aja. Atau dari yang shooting? Ada yang mau tanya lagi? Boleh tanya terus sampai kalian ini. Tapi ingat ya, intinya nanti nyusul ya. Tanya aja apa yang ditanya sama dosen, yang mana bisa kita. Ini Bu, apa kendala utama yang dihadapi dalam digitalisasi pelayanan publik di sini? Kendala utamanya itu tadi, kalau selama online ini sih kendalanya itu ya alhamdulillah masih dalam tahap lancar lah. Nah salah satunya paling ya tadi kalau kita dari segi ini tadi bagian haji, bagian zakat itu kan sertifikat tanah wakaf tuh. Nah itu kadang memang harus ketemu face to face dengan orangnya langsung. Kalau sudah zaman digital gini, yang nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, semua selesai asalkan kita di sinyalnya bagus, ya kan? Ada kendala sedikit tentang cepat di-clearkan kok, nggak ada masalah yang lain. Kalau tentang pendidikan, kalau yang kami lihat ini lancar, sampai kan ada tuh Madrasah Expo yang kalian lihat. Itu tujuannya apa Madrasah Expo? Nah, selain kita mengembangkan madrasah kita, ya dalam segi apa? Melihat karya-karya yang dibuat oleh madrasah masing-masing, anak-anak kan bisa terlihat senang dan bangga melihat menunjukkan madrasahnya masing-masing ini. Guru-gurunya pun aktif, ada kerja mereka, ada karya-karya yang mereka tunjukkan. Itu apa? Itu kerja madrasah. Kompak mereka, berapa madrasah yang ada di Asahan ini, semua bersatu mendirikan suatu bajar. Apa gunanya? Enak kan kalau bajar, apalagi bajar pendidikan. Nah itu dia. Jadi kalau dibilang kendala dek, selagi sinyal belum ini ya masih bagus, tidak ada cerita mati lampu atau apa, semua kita jalan lancar. Itu dia. Kalau untuk aplikasinya Bu kan tadi ada 7 bagian. Iya, 7 bagian. Setiap bagian ini punya aplikasi? Punya. Kira-kira menurut Ibu pembaruan aplikasi seperti apa yang perlu dalam 7 bidang ini gitu Bu? Kalau 7 bidang ini pembaharuannya sih selagi, kalau aplikasi itu sebenarnya banyak nih. Apalagi pusat selalu mencanangkan aplikasi baru nih, pelajari cepat, lebih gercep, lebih ini. Cuman terkadang itu tadi deh, kadang ada aplikasi yang diciptakan nih dari pusat nih. Contoh ya, Serikandi aja. Udah oke nih satu grup nih, oke. Nah, gempar-gempar dengan hacker. Nah, di situ kenanya macet. Hanya bisa tadinya sampai pusat, bisa melalui kami aja palingnya, hanya sebidang sampai Medan aja, tadinya bisa ke pusat kan gitu. Kalau di tempat lain banyak, Bu, apa aja contohnya? Contohnya kalau yang di bagian PAIS nih ada aplikasi Pendis, Pendidikan Agama Islam. Ada aplikasi SIMAK, SIWAK, Zakat Wakaf. Setiap sesi ini ada masing-masing aplikasi dan itu lebih dari satu kadang-kadang. Nah kalau ada lebih mendalami lagi ya kita harus datang ke seksi masing-masing. Nah gitu kan. Nah itu dia. Kalau masalah ini kendaraan kayak tamu ini ada aplikasi? Kalau tamu sebenarnya gini deh. Sebenarnya tamu ini kalau menurut SOP-nya kantor, ini tamu ini nggak berhenti di sini sebenarnya.
berhentinya di situ, di PTSP. Pelayanan terpadu satu pintu. PTSP, nggak di sini berhentinya, di sini sudah bagian dalam nih namanya penyelesaian dari masalah tadi. Nah, kalau di PTSP tadi Bu, bagaimana Bu cara kerjanya biasanya? Itu sudah pernah kami lakukan. Bagaimana cara kerja? Kita ambil satu contoh. Bu, kami datang wawancara, izin sampai situ saja. Wawancara bagian apa Dek? Ini Bu, bagian publikasi gitu kan. Oh begitu, kalau gitu ketemu dengan orang bagian publikasinya aja ya. Tapi apa yang mau di apa dulu, didata dulu apa yang diperlukan. Nah nanti kalau kalian mau wawancara gini, kalau wawancara tuh memang face to face, harus ketemu gini ya kan. Tapi kalau kalian tadi Bu mau menyelesaikan masalah tentang apa, tentang ini Bu, cara mau pindah sekolah bagaimana, ada bawa berkas, ada berkasnya dilihat. Udah selesai ini, oh begini, oke tunggu dalam jangka 5 atau 10 menit ya. Nah, kasih waktu, duduk dulu di depan gitu kan. Tapi kita sudah ke belakang, kita ke belakang, ke depan bagian pendidikan. Ada yang mau pindah ke selama ini, dikerjakan di bagian dalam, sudah kelar 5 atau 10 menit langsung. Nah, itu tadi sudah connect juga sih di komputer sebenarnya. Nah, kenapa Bu kami tidak diterima di situ? Itu sudah pernah kami lakukan, cuma itu tadi sarana prasarana di kantor kurang memadai. Jadi, ya apa boleh buat, namanya umum, tempatnya kita menerima masyarakat, menerima tamu, menerima publik. Ya di sini nanti mau kemana diarahkan, baru kita arahkan ke 7 seksi mana yang mau berurusan tentang masalah ini. Ada lagi? Ya tanya aja, nanti kalau ditanya dosennya gimana. Jadi kira-kira menurut Ibu aplikasi apa gitu yang penting untuk dikembangkan di sini? Di sininya di mana? Kan ada 7 seksi tadi. Menurut Ibu yang lebih, maksudnya lebih ke penting? Iya, yang lebih penting. Iya. Kalau menurut saya, karena kita tidak terlepas dari pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji yang harus diprioritaskan, dan ini idaman oleh para masyarakat, hajilah yang harus banyak-banyak menerima aplikasi. Sebenarnya banyak, cuma kita belum mendalami aja di sana. Kenapa harus diprioritaskan? Mereka lama menunggu 15 tahun, 20 tahun. Mereka harus diprioritaskan. Bayangkan sampai kadang ajal pun menjemput mereka, kan gitu kan? Yang penting niat. Nah nanti kalau ada rezeki, nggak mesti harus berumah tangga dulu atau bagaimana. Ada rezeki, daftar haji dulu. Kan itu masa tunggunya. Itu kenapa? Karena memang Kementerian Agama mengutamakan tentang pelayanan masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecewa, jangan sampai masyarakat itu marah sama kita. Pekerjaan harus lebih cepat, apalagi sekarang sudah online. Nah, itu dia. Ada lagi yang mau ditanya? Berarti bisa dibilang teknologi di kantor ini masih lumayan bagus lah gitu ya Bu, atau perlu dikembangkan atau perlu diperhatikan lagi gitu? Kalau teknologinya alhamdulillah Dek, kita nggak ketinggalan informasi, nggak ketinggalan zaman. Contohnya apa? Kementerian Agama selalu mendapat prioritas juara. Juara di bidang apa Bu? Pendidikan. Pemegang aplikasi EMIS itu di pendidikan. Tentang EMIS ini, data-data siswa, data-data induknya ini nggak boleh nih, dia harus benar-benar diperhatikan, karena data siswa dari jenjang ke jenjang sampai dia nanti tamat tingkat kuliah itu terus sinkron, itu dipegang. Nah itu selalu mendapat juara. Yang selalu megang di sini namanya Bapak Muri Hamdani, itu satu. Yang kedua, bagian apa yang lagi dipegang? Yang di kantor ini Bapak Sahrijal megang tentang bagian barang milik negara. Repot loh, itu barang milik negara. Memang harus benar orang yang pinter, orang yang gigih, orang yang
ngerti dengan aplikasi semuanya. Karena apa? Dari pusat langsung menilai juara, dapat piagam-piagam, piagam-piagamnya di aula. Jadi kalau dibilang aplikasi siap, kami terima, siap tantangan apapun dalam segi aplikasi kami terima. Selagi itu mendukung masyarakat, mendukung kemajuan zaman, kami tetap terima. Kantor Kementerian Agama tetap siap untuk melayani publik. Nah, jadi kalau untuk itu Bu, aplikasi seperti apa yang dibutuhkan? Kalau yang saya inginkan sih adanya lagi aplikasi itu tadi ya, surat menyurat itu nanti aplikasi Srikadi itu tadi kalau nanti sudah pulih kembali dari hacker itu harus kami dapatkan di sini. Harus kami pegang di sini. Kenapa? Sulit loh. Nggak zamannya lagi kita mencari nomor surat sekian, ini sekian, cari di file. Kami harus cek, klik, tek, ini dia. Jadi kita sudah nggak cari-cari, itu hanya itu nggak boleh dimusnahkan. Ya, kalau nanti mau penelitian minimal 5 tahun atau 10 tahun kemudian. Lebih enak nggak mencari di file atau mencari klik, dapat. Itu tadi ya. Coba. Itu kalaupun hilang data itu tadi, Pak, pasti kita akan lebih pandai kan menyimpan entah di RAM-nya atau di apanya gitu kan, itu di hard disk-nya kan gitu. Kalau seperti ini capek, ya kan? Apalagi benda mati nggak bisa ngomong, mana mencarinya, repot itu. Kalau kami di bagian umum dalam publikasi, selagi kami masih bisa menghadapi masyarakat, masih bisa menghadapi yang di luar kantor ini kan, lain seksi-seksi ini kan apa kami juga sih ya kan. Kami ingin di bagian umum ini dalam segi mencari surat, mengeluarkan surat harus sudah melalui online. Itu yang mau kami canangkan. Makanya di tahun ini bolehlah seperti ini. Dan kami tidak mungkin lepas juga sih dari sini. Takut nanti itu kendala tadi hacker tadi. Kami juga akan berusaha bagaimana mencari surat itu sudah pakai laptop atau pakai komputer. Itu dia. Itu sih yang kami inginkan. Karena kalau berhubungan dengan masyarakat langsung di sini jarang-jarang juga. Kalau masyarakat yang mau ketemu Bapak, bolehlah ya kan. Paling tanggal buku tamu itu tadi, namanya siapa kami ketik ya kan, itu boleh. Kalau tanda tangan kan udah gak ada lagi, paling nanti kalau dicanangkan ya sidik jari atau apa gitu kan. Kalau surat menyurat di umum ini kami ingin seperti itu. Mencari surat harus sudah langsung nampak di layar. Jadi kami pun, maksudnya tujuan kami di sini pun datang nanya masalah, kami berikan solusi. Yeah. Solusinya ya kalau misalnya ibu membutuhkan aplikasi yang seperti ibu bilang, ya insya Allah kami siap membantu untuk membuatkan aplikasi seperti itu gitu. Bisa. Insya Allah. Insya Allah. Bisa bantu? Bisa. Mantap. Berarti kalau kalian bisa bantu sama kita di sini, ciptakanlah aplikasi yang saya bilang tadi ini. Mencari surat pakai laptop. Itu katanya memang saya sudah tanya dengan juru pakarnya yang di sini, yang Pak Muri Hamdan tadi. Memang bisa diciptakan dari aplikasi, dari SMU bisa tinggal cari. Jadi adik-adik jika ingin menciptakan itu untuk kenang-kenangan sama kami di sini, alhamdulillah senang. Kami tinggal melanjutkan nanti ya kan? Iya, Nah itu dia. Kalau yang dulu anak loyal pun ada juga di bagian konten. Ingin juga dia seperti itu menciptakan data tahfiz Quran itu kan banyak tuh ratusan. Ini bisa dibuat aplikasi nih Bu ini. Kebetulan aku karena mereka sebentar cuma hanya mendata saja, nggak sampai menciptakan itunya tadi gitu. Itulah dia, makanya kalian ini kalau memang mau membantu dalam segi itu berapa lama kalian gitu di sini atau bagaimana gitu. Kalau untuk wawancara ini Marsa. Ya, terus kalau untuk aplikasinya kayaknya kami buatnya sudah ada Bu yang bisa diakses. Tapi diakses oleh si outlet kantor ini aja. boleh di ruangan ini yang kami minta. Boleh. Jadi kemungkinan kalau aplikasi yang kami buat itu nantinya dia ada adminnya gitu, admin. Boleh siap. Ada adminnya, nanti kita pilih siapa adminnya.
Jadi kalau kalian mau menciptakan itu, kami senang kali, good kali aplikasi ini dari ini tercipta. Pasti dosen kalian juga senang dan kerja kalian pasti oke, ada ininya, ada hasil, ya kan? Nah, iya. Jadi apa yang mau kalian perlukan nanti, Bu, data ini, surat masuknya apa aja, kami kasihkan semua, kami kasihkan. Tentunya berarti kalian pun ya dibilang praktek di sini kayak mana? Praktek atau apa ini ceritanya nanti? Praktek kayak apa ya? Lebih menciptakan aja. Menciptakan aja lah kami. Nanti nunjukin ke kita, Iya. Bu, lagi gini Bu, ini nanti bisa Ibu buat, nah, gitu kan? Tapi kami untuk membuat aplikasinya juga butuh informasi dari ibu gitu. Iya, jelas, dari Iya, mana karena kalian kan ada informasi iya, dari Bu, sini. seperti apa aplikasinya kan kami juga kurang tahu gitu. Iya, Jadi benar-benar. kami untuk kedepannya kayaknya lebih sering-sering mengabari ibu, nanya-nanya tentang ibu. Konfirmasi. Iya, Iya. gitu ibu. Sip, boleh, nggak apa-apa. Kita siap melayani apabila itu sangat dibutuhkan dan kami pun akhirnya terbantu. The best buat kalian kalau berhasil, ya kan? Ya, semoga. Semoga. Tapi kalau jalannya baik, pasti hasilnya akan lebih baik. Itu dia. Ada lagi? Terima kasih Bu. Ini Itu sementara ini dulu. Iya, sementara itu dulu, Bu. Nanti selanjutnya dari WA atau Iya. di lagi kita ya. Iya. Oke, salam buat dosennya ya. Yang ibu siapa? Dosennya ibu atau bapak? Bapak Azrai. Azrai. Namanya nggak asing ya? Iya, kayaknya nggak asing. Kayaknya dia sering. Ini calon DPR. Oh, ya. pantas. Titip salam dari Kementerian Agama Pak. Ibu ini yang melayani kami di sini bagian publik. Iya, Gitu ya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Sehat selalu ya. Iya, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan diri kami dulu. Kami dari kelompok Jumbo, yaitu Sevana, nama saya Nadia Sehani. Sabrina. Nah, aplikasi yang kami buat adalah aplikasi arsip surat Kementerian Agama Kabupaten Asahan. Nah, lokasi penelitian kami yaitu di Kementerian Agama Kabupaten Asahan. Nah, baik, di sini ada latar belakangnya. Aplikasi arsip Kemenag Kabupaten Asahan adalah sistem manajemen arsip surat masuk dan surat keluar secara digital untuk mengelola dan menyimpan dokumen-dokumen penting secara digital. Fungsi aplikasi untuk memudahkan pengelolaan surat masuk dan keluar di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Asahan. Fungsi aplikasi juga dapat menemukan surat yang dibutuhkan hanya dalam hitungan detik, baik berdasarkan tanggal, nama maupun nomor surat. Nah, jadi di sini ada desain aplikasinya. Yang pertama ada tampilan untuk login ke aplikasinya. Nah, kemudian ini adalah tampilan dashboard pada aplikasi arsip surat Kemenag Kabupaten Asahan. Dan ini tampilan pada menu surat masuk. Dan ini tampilan pada menu surat keluar. Ini adalah tampilan pada menu pengguna. Dan ini adalah tampilan pada menu laporan. Nah, untuk menjalankan aplikasi arsip ini, kami yang pertama ada login. Di sini untuk login, nah untuk login ke aplikasi arsip ini, kami ada 4 hak akses, yaitu untuk admin, pimpinan, sekretaris, dan petugas. Nah, alur kerjaan dari untuk aplikasi arsip ini, yang pertama kita masuk sebagai admin. Nah, ini dia sudah masuk di aplikasi arsipnya sebagai admin. Nah, jadi untuk admin ini dia bisa mengelola semua aplikasi ini. Di sini ada master data, di sini admin bisa mengarsipkan surat, bisa mendisposisikan surat, bisa membuat kategori surat, dan di sini juga ada
pembuatan surat masuk, dia mengupload surat masuk, kemudian surat keluar, dan juga di sini pengguna. Nah, untuk admin ini, dia di menu arsip surat ini dia menampilkan surat-surat yang sudah dimasukkan ke aplikasi. Di sini ada data arsip surat masuk, di sini ada 1 yang kami masukkan, dan juga ada data arsip surat keluar. Di sini ada 4 surat yang keluar dari Kementerian Agama itu. Kemudian di menu disposisi ini dia meneruskan melihat tindakan gitu. Nah, di sini dia data disposisinya 2. Ini statusnya dia sudah dibaca dari bagian disposisi. Surat masuk ini sudah dalam disposisi sudah dibaca. Kemudian untuk yang menu kategori surat ini, admin bisa menambahkan atau mengganti kategori surat yang akan dibuat nantinya. Kemudian untuk surat masuk, ini dia surat masuk. Nah, jadi untuk aplikasi arsip surat ini, si admin ini dia mengupload surat masuk. Misal dari lurah ingin memberikan surat ke Kementerian Agama. Nah, jadi si admin menerima surat ini diupload ke aplikasi oleh si adminnya. Kemudian, nah setelah surat sudah masuk, kita login ke sekretaris. Di sini saya mencoba menambahkan data untuk mengupload surat masuk. Kita masuk ke surat masuk, kemudian tambah data. Di sini kita buat tanggal masuknya itu tanggal berapa? Kami buat di sini hari ini. Kemudian kode suratnya bilang tadi, di aplikasi ini ada banyak kategori surat. Di sini kami pilih untuk surat resmi. Kemudian pengirim suratnya misalnya tadi lurah. Perihal suratnya misalnya penting. Pelantikan, tindakannya dan ini dia upload berkas PDF ini, upload suratnya tadi. Ini kami masukkan aja dengan file-file yang lain, kemudian simpan. Nah, ini data berhasil masuk. Berarti surat ini udah masuk ke aplikasi arsip ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini aplikasi surat yang sudah kami masukkan nomor 1. Kemudian setelah surat dimasukkan, si admin ini meneruskan meneruskan ke sekretaris. Jadi kita login ke sekretaris. Nah, ini sudah login ke sebagai sekretaris. Nah, di menu hak akses untuk sekretaris ini, dia hanya memeriksa, mengecek surat masuk dan surat keluar. Di sini ada dashboard, surat masuknya ada 3, surat keluar ada 4, pengguna yang 7, disposisinya 3. Kemudian kita klik periksa surat masuk. Nah, ini tadi surat yang sudah dimasukkan oleh si admin. Kita klik action. Nah, ini pilih tindakan. Ini surat yang masuk
sudah diajukan ke pimpinan, maka untuk data surat masuknya ini dia tidak menyimpan karena dia sudah meneruskan. Jadi fungsi untuk si sekretaris ini dia meneruskan, mengajukan, memeriksa dan mengecek surat itu. Nah, setelah sudah diteruskan, diajukan ke pimpinan, kita masuk lagi sebagai pimpinan. Dia setelah kita masuk sebagai pimpinan. Di sini menunya ada periksa surat
Coba satu laporan aja, ada laporannya. Oh, ada Pak. Ada, Pak. Nah, di sini di admin ada laporan surat masuk dan juga ada laporan surat keluar. Laporan surat masuknya ini untuk laporan ini dia proses dari suratnya itu, apakah dia suratnya itu dia lagi proses pengecekan atau dia sedang berada di proses itu lagi proses